Hai kawan-kawan, nama saya Penya Tambunan, saya dari kelas 1294. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses terjadi pada setiap makhluk hidup. Awalnya, ilmuwan biologi meyakini bahwa sel-sel muncul secara spontan. Seiring perkembangannya teknologi, akhirnya diketahui bahwa sel hanya bisa melahirkan sel-sel yang lain. Macam-macam pembelahan sel. Yang pertama yaitu mitosis. Mitosis adalah suatu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel anakan yang identik. Dalam prosesnya terjadi 5 tahapan, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Proses itu terjadi pada sel-sel tubuh. Contoh, ujung tubuh. Pembelahan tersebut berfungsi untuk memperbaiki pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Ada beberapa tahapan pada pembelahan sel meiosis. Yang pertama yaitu tahapan metafase pertama, kedua anafase pertama, yang ketiga anafase pertama, selanjutnya meiosis kedua, fase dan ciri-cirinya. Meiosis kedua atau disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Tahapannya yaitu yang pertama metafase kedua, yang kedua anafase kedua, yang ketiga telofase kedua. Lanjut kita kepada gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh di spora haploid setelah meiosis spora. Lanjut kepada spermatogenesis pada manusia. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Peralihan dari bakal sel kelamin yang aktif membelah ke sperma yang masak serta menyangkut sebagai macam perubahan struktur yang berlangsung secara berurutan. Lanjut kepada mikrosporogenesis dan makrosporogenesis dikotik. Yang pertama yaitu mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi di dalam kepala sel. Lanjut kepada megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovum yang mengandung sel induk megaspora. Lanjut kepada proses meiosis serbuk sari. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan sel meiosis pertama dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora. Haploid yang berkelompok menjadi satu tetrat. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis. Tahapan makrosporogenesis. Makrosporogenesis berlangsung dalam bakal buah atau ovarium. Angiospermae mengalami pembuahan ganda yang terjadi 2 kali proses. Pembuahan yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum sel-sel. Proses peleburnya menyatu seperti ovum yang terjadi dasar putih akan membentuk embrio tumbuhan. Dalam pertumbuhan tingkat tinggi dikenal 2 macam pertumbuhan yaitu pertumbuhan tunggal dan pertumbuhan ganda. Perbandingan mitosis dan meiosis. Pembeda tempat pada semua sel tubuh autosom yang sedang memperbanyak diri. Meiosis pada sel gomat pada saat pembentukan gamet. Tahap hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Pada mitosis terdapat 2 tahap pembelahan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2.
Pembeda ketiga, pasangan kromosom homolog. Pada mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog, dan pada meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Pembeda keempat, terjadi sel kromatik pada mitosis